Shalom Godly Family yang terkasih. Mari kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Nats kita terambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya akan bacakan di ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Godly Family yang terkasih, mungkin kita ingat sepenggal lirik dari lagu lawas berikut. Cari apa di dalam dunia, cari uang Anda binasa. Carilah Yesus yang penuh cinta. Lagu tersebut mengingatkan kita jika uang yang menjadi prioritas kita, maka kita akan binasa. Karena itu, jadikanlah Yesus sebagai prioritas, maka kita akan beroleh surga. Teks kita menampilkan dua tokoh yang berbeda dalam menentukan prioritasnya. Yang pertama adalah Maria, di mana dia menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidupnya, dan yang kedua adalah Yudas, yang menjadikan uang sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Maria yang menjadikan Yesus sebagai prioritas utamanya tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya di kaki Yesus tanpa mengkalkulasi berapa kira-kira kerugiannya. Karena bagi Maria, rasa cintanya kepada Yesus jauh lebih mahal daripada minyak narwastu yang ia miliki. Baginya, lebih penting untuk menyenangkan hati Yesus daripada menyenangkan hatinya sendiri, dan dia tidak pernah takut untuk berkorban bagi Yesus. Sedangkan Yudas bersikap sebaliknya, karena prioritasnya adalah uang. Dia begitu menyayangkan tindakan Maria yang menurutnya adalah hal yang sia-sia. Seandainya saja minyak narwastu itu tidak dituang di kaki Yesus, minyak itu bisa dijual, tentu akan memberinya banyak peluang untuk mengambil keuntungan darinya. Yang dipikirkan Yudas adalah bagaimana ia dapat memperoleh atau mengumpulkan uang sebanyak mungkin, tidak peduli apa dan bagaimana caranya. Dibandingkan dengan menyenangkan hati Yesus, dia lebih memilih untuk menyenangkan egonya sendiri. Dia tidak mau rugi dalam mengikut Yesus. Itulah sebabnya jalan apapun rela ia tempuh untuk mendatangkan keuntungan materi bagi dirinya sendiri. Godly Family yang terkasih, kisah dalam teks ini mengingatkan kita tentang siapa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidup kita. 40 hari masa Prapaskah ini mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus menjadikan kita sebagai prioritas utama dalam misi kedatangannya ke dunia, dan jalan salib seperti apa yang telah ia ambil sebagai wujud kasihnya kepada kita orang berdosa. Yesus telah mengorbankan segalanya demi kita supaya kita selamat. Jika sekarang kita masih hitung-hitungan secara materi dengan Tuhan dan kita terlalu enggan berkorban bagi Yesus, ingatlah bahwa Yesus telah lebih dulu berkorban segalanya buat kita. Apa yang bisa kita berikan sekarang tidak pernah sebanding dengan apa yang Yesus telah berikan kepada kita. Tetap jadikan Yesus sebagai prioritas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami yang hina, kami yang berdosa, begitu berharga di mata-Mu. Bahkan Engkau menjadikan kami sebagai
prioritas utama dari misi kedatanganmu ke dunia. Engkau datang untuk menyelamatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup kekal di surga. Tuhan, ampuni kami jika sekiranya selama ini kami masih begitu hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami tidak siap berkorban dalam bentuk apapun bagi Tuhan karena perhitungan untung rugi bagi diri kami sendiri. Tuhan, biarlah masa 40 hari masa Prapaskah ini senantiasa menolong kami untuk mengingat pengorbanan dan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga sebagai orang-orang Engkau kasihi, kami pun belajar untuk mengasihi Engkau dengan tulus, bahkan menjadikan Engkau sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus pribadi yang mengasihi kami berdoa. Amin.